warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajah Rohana, peserta PPG Daljab Kemenak Transformasi 2025 PEP 1 LP3 OEN Saizo dengan nomor 880095034770 dengan nomor induk mahasiswa 24411040800202. Pada hari ini, hari Jumat tanggal 9 Mei tahun 2025, akan membuat video pembelajaran untuk UKIN atau uji kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Baik semua? Baik. Berangkat dari rumah ke sekolah lancar? Lancar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang Ibu pencet keadaan kalian semua. Ya, pada pagi hari ini dari segi pakaian rapi bagus. Kemudian absen, Ibu melihat kehadiran. Oh, ternyata ada beberapa orang yang tidak hadir. Angkat tangan ya bagi yang hadir. Ibu absen dahulu. Fadia tidak ada. Ada keterangannya? Tidak ada. Kemudian Muhammad Haikal Akmal. Ya. Kemudian Muhammad Hendriansyah. Ada. Tangan kanan. Kemudian Muhammad Hussein. Ada. Ya. Kemudian Muhammad Mirza. Ibu. Ya. Kemudian Muhammad Munadi. Ada. Kemudian Muhammad Nafis. Muhammad Fadil. Ya. Untuk sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan pelajaran pada hari ini dapat kita terima dengan baik dan bermanfaat ilmu yang kita dapatkan. Dalam berdoa untuk menyemangati atau membuat kita semangat, maka kita akan membacakan sholawat busyra. Sholawat busyra ini artinya sholawat untuk kesenangan. Nah, mudah-mudahan hidup kita akan selalu senang setiap harinya. Kita Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin shallallahu alaihi wasallam wa bashiruna biha وجميع مسائلنا
5 pada pelajaran yang ke-6 atau pelajaran yang terakhir. Kalian semua perhatikan gambar yang ada di layar. Ibu beri pertanyaan. Gambar apakah ini? Ayo. Ayo, Haikal, gambar apa? Ka'bah. Ka'bah. Hendri? Tangan. Kiblat. Kiblat atau oke. Nah, gambar apakah ini? Gambar Ka'bah atau kiblat umat Islam. Ibadah apa yang terkait dengan gambar ini? Ibadah apa yang dilaksanakan dengan gambar ini? Ya, Merja. Umrah. Apa lagi? Haji. Munadi. Haji. Ya, berkaitan dengan ibadah haji dan umrah. Oke. Apa yang kalian ketahui tentang umrah? Ayo, siapa bisa menjawab apa yang kalian ketahui tentang umrah? Ya. Ibadah umat Islam. Ibadah umat Islam. Ya. Kemudian pada hari ini kita akan mempelajari tentang rukun umrah dan tata cara umrah. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah khususnya bagi kalian ya. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini, siswa didik mampu memahami ketentuan umrah dengan benar, kemudian menjelaskan dan melaksanakan tata cara pelaksanaan umrah, walaupun secara teori atau lisan. Oke, kita tonton video tentang umrah. Apa yang kalian ketahui tentang umrah? Umrah menurut bahasa artinya berkunjung atau berziarah. Sedangkan menurut istilah, umrah adalah berziarah atau berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan rangkaian amal ibadah demi mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, apakah hukum dari umrah itu sendiri? Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad Ibn Hanbal mengatakan wajib sekali seumur hidup bagi yang hidup. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Malik berpendapat sunnah muakkad. Berdasarkan kepada surah Al-Baqarah ayat 196 yang artinya maka kita dapat mendapat pemahaman atau pengetahuan tentang pengertian umrah. Umrah secara bahasa artinya berkunjung atau berziarah, tawaf, sa'i, tahallul demi mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihram adalah kita memulai pelaksanaan ibadah umrah dengan memakai pakaian ihram, pakaian putih. Nah, kemudian tawaf. Tawaf artinya mengelilingi Ka'bah sebanyak berapa kali? Ayo. 7 kali putaran. Kemudian sa'i. Sa'i artinya berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Marwah sebanyak sama 7 kali. Kalau sa'i ini mengingatkan kita tentang sejarah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Pertama, jika seseorang akan melaksanakan umrah, dianjurkan untuk mempersiapkan diri sebelum berihram dengan mandi, sebagaimana seorang yang mandi junub, memakai wangi-wangian yang terbaik jika ada, dan memakai pakaian ihram. Kedua, pakaian ihram bagi laki-laki berupa 2 lembar kain ihram yang berfungsi sebagai sarung dan penutup pundak. Adapun bagi wanita, ia memakai pakaian yang telah disyariatkan. Labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk
la syarika lah, yang artinya aku menjawab panggilanmu ya Allah, aku menjawab panggilanmu, aku menjawab panggilanmu, tiada sekutu bagimu, aku menjawab panggilanmu, sesungguhnya segala pujian terima kepada Allah lebih. Ke-19, maka boleh berzikir, berdoa, atau membaca bacaan-bacaan yang dikehendaki. Ke-27, jika membaca doa ini, Allahumma ighfir warham wa antal a'azzul akram, yang artinya, ya Rabbku, ampunilah dan rahmatilah aku, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa dan maha pemurah. Tidaklah mengapa, karena telah diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya mereka membacanya ketika sa'i. Ke-28, salat atau mencukur gundul, dan yang mencukur gundul itulah yang lebih afdal. Adapun bagi wanita, cukup dengan memotong rambutnya sepanjang 1 ruas jari. Ke-29, setelah memotong atau mencukur rambut, maka berakhirlah ibadah umrah, dan Anda telah dibolehkan untuk mengerjakan hal-hal yang tadinya dilarang ketika dalam keadaan ihram. Dari video yang telah kita saksikan tadi, maka dapat kita ambil kesimpulan dari pelajaran umrah kali ini. Yang pertama, rukun adalah sesuatu yang harus dilakukan. Jika tidak, maka ibadahnya tidak sah. Rukun umrah ada 5. Yang pertama, ihram. Artinya niat memulai ihram dari Miqat. Kemudian tawaf, yaitu berkeliling Ka'bah. Mengelilingi Ka'bah sebanyak 2 putaran. Kemudian sa'i, berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Kemudian tahallul, artinya mencukur atau menggunting rambut sebagai tanda berakhirnya ihram. Kemudian tertib, artinya berurutan dikerjakan dari awal sampai akhir. Dari pengertian umrah, rukun umrah ini dapat kita ambil pemahaman bermakna. Yang pertama, ibadah umrah merupakan bentuk ketaatan kita kepada Allah, pencipta makhluk hidup, dan merupakan semangat beribadah sepanjang hidup. Kemudian ihram mengajarkan kita untuk selalu berpakaian sederhana, karena kita kalau mati atau menjadi dunia, pakaian yang ada di badan kita cuma kain kapan berwarna putih. Nah, itulah gambaran ihram, pakaian ihram itu. Kemudian dan fokus beribadah. Kalau ihram kita fokus beribadah, tidak mengerjakan hal-hal yang lain yang di luar ibadah. Kemudian tawaf, menjaga keutuhan, mengajarkan keutuhan dan kelancaran dalam setiap kegiatan. Kita kan berusaha 7 kali mengelilingi Ka'bah sebagai sarana, selain sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, sebagai olahraga. Nah, juga kita bisa. Kemudian sa'i, mengajarkan untuk selalu berusaha dan bersabar dalam meraih tujuan. Dan dari video yang telah kita saksikan tadi dapat kita ambil kesimpulan tata cara pelaksanaan ibadah. Yang pertama tentang ibadah umrah ya. Yang pertama, berniat umrah dari miqat tempat tertentu. Kalau kita negara Indonesia khususnya di Yarolam. Kemudian memakai pakaian ihram. Kemudian membaca talbiyah, sampai ke baik. Kemudian masuk Masjidil Haram dengan kaki kanan. Kan kita sudah bila masuk ke masjid dengan kaki kanan. Kalau keluar kaki kiri dengan doa. Kemudian 5, melakukan tawaf 7 putaran mengelilingi Ka'bah. Kemudian sa'i. Kemudian kemudian salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Nah, salat sunnah, minum air zam-zam. Nah, kemudian melakukan sa'i dari Bukit Safa ke Marwah 7 kali. Kemudian tahallul, ibadah yang terakhir tahallul, mencukur atau memotong rambut gundul. Bagi laki-laki lebih afdal. Assalamualaikum.
Nah, demikianlah pelajaran pada hari ini, pelajaran tentang umrah. Mudah-mudahan kita dapat mengambil makna dari pelaksanaan ibadah umrah. Mudah-mudahan kita juga semuanya dapat melaksanakan ibadah haji, dapat panggilan dari Allah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah pergi ke Baitullah Mekah dan mengunjungi kota Madinah, kota Mekah dan kota Madinah. Pengetahuan kalian, apakah sudah paham dengan penjelasan itu tadi atau penjelasan dari video tadi? Maka ibu beri lembar kerja peserta didik atau LKPD atau soal-soal. Sebanyak 2 lembar. Ya, silakan dikerjakan. Tulis nama ya, jangan lupa. Ayo, siapa yang sudah selesai mengerjakan? Ya, silakan kerja. Ya, siapa lagi? Ya, mana deh? Mana pergantian? Sudah, Bu. Akan. Fikri. Fadil. Amri. Ya. Alhamdulillah, pelajaran pada kali ini tentang umrah. Ibu lihat anak-anak semua sudah cukup memahami